Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5 tema 2 subtema 2 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 2 subtema 2 pada pembelajaran kedua halaman 57. Silakan adik membaca bacaan pada halaman 57. Kemudian pada Ayo menulis halaman 58, mari bersama-sama kita menjawab beberapa pertanyaan. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Nomor 1. Apa penyebab penyakit asma? Jawab, asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Alergi bisa muncul disebabkan karena adanya udara dingin, bulu, debu, bahkan rambut. Nomor 2. Apa yang terjadi pada organ pernafasan penderita penyakit asma? Jawab, pada organ pernafasan penderita penyakit asma terjadi penyumbatan saluran pernafasan. Nomor 3. Apa gejala awal penyakit asma? Jawab, gejala awal penyakit asma diantaranya batuk terutama pada malam hari atau dini hari, sesak nafas, nafas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Nomor 4. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Jawab, kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur, dan kesadaran menurun. Nomor 5. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Jawab, pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan karena sangat berbahaya dan bisa mengancam jiwa penderita asma. Nomor 6. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Jawab, posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat adalah dalam posisi duduk. Nomor 7. Adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa? Ini tergantung pada kondisi dan situasi keluarga adik-adik. Selanjutnya, ayo mengamati. Kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan. Carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernafasan, misalnya influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Carilah informasi mengenai penyebab, gejala, dan pengobatannya. Lakukan secara berkelompok. Tiap kelompok beranggotakan 5-6 anak. Tuliskan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Hasil kegiatan ini akan kalian presentasikan pada pembelajaran 5.
Berikut adalah bagan informasi penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan, yaitu influenza. Silahkan diperhatikan. Lalu pada ayo mengamati halaman 60. Amatilah gambar dua tarian di atas. Tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Jawab, nama properti yang digunakan pada tari piring adalah piring. Nama properti yang digunakan pada tari ranggo ayak adalah rebana. Kemudian pada ayo berdiskusi halaman 60. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kelompokmu. Kemudian diskusikan jawaban kelompokmu dengan kelompok-kelompok lain dalam kelasmu. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan properti tari? Jawab, properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan kegiatan tari. Nomor 2. Benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Jawab, benda yang dapat digunakan menjadi properti tari diantaranya selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. Nomor 3. Apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Jawab, suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari. Nomor 4. Apa fungsi properti tari? Jawab, properti tari berfungsi untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Selanjutnya, ayo mengamati halaman 61. Lihatlah pertunjukan tari menggunakan properti. Kamu dapat menonton langsung atau dari rekaman dalam VCD. Setelah menonton, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa nama tari yang kamu tonton? Jawaban berikut dapat disesuaikan dengan tari yang adik-adik tonton. Nomor 1. Apa nama tari yang kamu tonton? Jawab, tari yang saya tonton adalah tari Bambangan Cakil. Nomor 2. Dari daerah mana tarian tersebut? Jawab, tari Bambangan Cakil berasal dari Jawa Tengah. Nomor 3. Benda apa yang digunakan sebagai properti? Jawab, benda yang digunakan sebagai properti tari Bambangan Cakil adalah keris. Nomor 4. Menurutmu, sesuaikah properti yang digunakan? Jawab, properti yang digunakan menurut saya sesuai, karena tari menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Selanjutnya, pada ayo berkreasi. Lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu. 1. Carilah berbagai gambar tari daerah yang menggunakan properti. Carilah dari surat kabar, majalah, atau internet. 2. Fotokopilah atau cetaklah gambar yang kamu dapat, lalu tempelkan pada buku gambar atau kertas HVS yang kamu jilid jadi satu. 3. Berilah keterangan nama tari, daerah asal, dan properti yang digunakan. Presentasikan clipping kelompokmu pada pembelajaran kelima. Berikut adalah contoh jawaban clipping tari daerah yang menggunakan properti. Silahkan diperhatikan. Selanjutnya, pada ayo renungkan halaman 62. Apa akibatnya jika kamu menderita penyakit pada pernafasan? Jawab, jika kita menderita penyakit pernafasan tentunya akan sangat tersiksa. Orang menderita penyakit pernapasan akan sulit bernapas hingga mengalami kesulitan tidur. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat,
Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.